Mantap banget, enteng banget untuk nyetel powernya, sangat ringan banget karena di dalam mekanismenya pakai bearing ya. Jadi sangat ini lembut untuk menahan extension valve supaya anginnya nggak merembes ya. Jadi untuk baut ini ada fungsinya. Kalau mau lebih aman ya di orgap aja, udah pasti terjamin dan udah pasti aman dari akurasi, power, kualitas dan lain-lain. Pokoknya kita jujur apa adanya sesuai dengan real barangnya. Ini di cross total ordernya sekitar 24 juta kalau nggak salah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira ya. Pada saat ini kita lagi dapat order lagi nih dari Sobat CSO Mania, dari Bos Bahar yang dari Kabupaten Nunukan. Ini order 2 unit sekaligus dan total ordernya sampai dengan 24 juta kalau nggak salah ya. Dan ini ordernya gokil banget ya. Untuk kesempatan kali ini langsung 2 unit sekaligus. Yang pertama kemarin sempat order AFC Orgap versi 3 di bulan sekitar bulan berapa ya? Bulan 11 kalau nggak salah. Dan ini repeat order lagi. Order Predator Sultan yang 360 cc full CNC, partnya full stainless dan juga full Mizumi. Ordernya paket full set super duper lengkap dan juga di upgrade ke regulator. Nah, penasaran untuk order unitnya apa saja? Ini ada 2 unit kembar ya, yang sama persis. Yang satu lagi di setting-setting, lagi dioptimalkan untuk kualitas, akurasi dan juga powernya. Ini lagi di setting untuk upgrade regulator dan juga tes akurasinya. Untuk teleskopnya langsung udah dipasangkan, udah di zero dari sini. Nah, nanti Bos Bahar siap pakai, siap jedor aja. Dan ini yang satu sudah selesai ya. Sudah selesai diproses. Ini sudah siap meluncur nih bos. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini warnanya yang full black, full hitam. Teleskopnya ini yang dipilih teleskop Bimen buntung. Nah, ini mantep banget. Ini rekomendasi buat teman-teman untuk teleskop untuk nembak jarak 50 meter ke bawah ya. Ini sangat jernih banget. Bisa dipakai untuk nembak 1 meter tanpa ngeblur untuk reticle dan fokusnya. Jadi sangat oke banget. Jarak dekat ini nggak ngeblur ya. Disetting di pembesaran 1 kali aja. Nah, terus juga untuk reticle-nya udah glass. Terus untuk pencahayaannya ini sangat bagus banget, nggak over. Jadi misalnya dipakai untuk nembak tikus atau big game, hama celeng, untuk teleskop ini sangat rekomendasi banget. Nah, untuk berburu malam ini cocok banget dipasangkan, disandingkan dengan Night Vision Orgap versi 2. Dan nanti langsung PNP-nya sangat mudah banget di teleskop ini. Jadi pasangan yang serasi ini jika dipasangkan ditambahkan Night Vision Orgap versi 2. Nah, ini unitnya mantep banget nih. Warnanya full black semuanya, full hitam semuanya, dan ini di-upgrade regulator. Nah, ini Bos Bahar pilihnya regulator yang biasa ya untuk disc springnya, yang seharusnya ada yang lebih bagus lagi untuk hasil optimalnya lebih stabil dan juga lebih mantap lagi kestabilan dan akurasinya, yaitu pakai disc spring stainless Jerman. Tetapi ini kemauan Bos Bahar cukup pakai regulator yang murah aja, 295.000. Nah, ini udah dipasangkan, udah disettingkan, dan outputnya ini kita setting di 2000 PSI. Nah, ini outputnya, output regulator, sedangkan ini inputnya. Dan untuk unit ini nggak takut salah ngisi karena pengisiannya yang dulunya di adapter botol ya.
Dan sekarang adaptor botolnya dilepas, nanti ikut dikirimkan juga. Dan ini udah dipasangkan regulator. Extension valve-nya ini sangat besar ya, menonjol ke depan. Oke. Ini sudah siap diluncurkan, dan untuk tes akurasinya nanti bisa ditonton di akhir video ya, buat tambahan referensi teman-teman. Nah, ini dia, sangat compact banget. Dan ini teleskopnya udah langsung dipasangkan, udah dizeroingkan langsung. Dan pastinya ini sudah disenterkan untuk peredamnya. Peredamnya dapat peredam Orgap Silencer versi 2 ya. Dan ini untuk serombong larasnya juga sudah diposisikan dengan unitnya, dengan larasnya. Jadi saat pemasangan peredam, ini peredamnya nabrak ke ujung pangkal laras ini, bukan ke serombong sini. Jadi ini udah diposisikan. Nah, itu yang dilakukan Orgap Bojonegoro. Selain menjamin unit tersebut akurasi oke, siap jedor tanpa ribet, juga serombongnya diposisikan dengan unitnya. Terus nanti saat senter peredam juga, biar hasilnya langsung paten, nggak rubah-rubah. Lepas pasang berapa kali pun, kapanpun, dimanapun, untuk peredamnya langsung senter dengan unitnya. Oke, dan nanti untuk peredam Orgap Silencernya, meskipun unitnya sama, bentuknya sama, sama-sama CNC juga, nanti tetap kita tandain karena takut tertukar. Jika tertukar meskipun unitnya sama, pasti hasilnya beda ya untuk hasil senter peredamnya. Oke, jadi nggak boleh ditukar-tukar nanti walaupun sama unitnya. Dan ini untuk popornya maju mundur, modelnya yang model piton bastok ya, cangkul. Setelan powernya di sini ini sangat mantep banget, enteng banget untuk nyetel powernya, sangat ringan banget karena di dalam mekanismenya pakai bearing ya. Jadi sangat ini lembut banget, smooth banget. Padahal ini untuk pernya yang dipakai cukup kaku ya. Ini pakai per Mizumi. Dan ini untuk kombinasi warnanya yaitu memakai warna apa ini, Pak? Orange ya, warna orange. Nah, ini warna orange, kelihatan kan teman-teman. Jadi untuk tingkat kekerasannya sudah sangat cukup banget untuk unit ini. Jadi meskipun yang dipakai per valve yang keras karena untuk ngejar powernya yang tinggi dan juga stabil, tetapi juga masih sangat ringan banget ketika unit ini diputar untuk setelan powernya. Dan ini pilih yang laras 45 cm ya. Untuk Predator full CNC ini ada beberapa pilihan ya, yaitu panjang 41 cm yang hampir sejajar dengan botolnya, terus juga 45 cm. Nah, ini Bos Bahar untuk 2 unit sekaligus sudah siap luncur. Nanti langsung kita siapkan, kita packing dengan aman, dan nanti langsung kita kirim ke sana. Semoga unitnya selamat sampai sana, awet semua unitnya, dan selalu membawa keberuntungan, semakin dilancarkan untuk rezekinya, dan juga tambah barokah. Mantap! Semoga membuat mood boosternya ya, buat teman-teman semuanya, dan khususnya Bos Bahar yang ada di Nunukan. Mantap nih. Seleranya kualitas mantep banget, sultan banget nih bos. Dan untuk unit ini berat kosongan tanpa teleskop itu 2,5 kilo. Nah, kalau dipasangkan teleskop ini bobotnya berapa? Nanti kita akan timbang ya. Sebentar, saya akan timbang dulu untuk berat unitnya. Pakai teleskop. Dan ini langsung kita timbang untuk beratnya, yaitu 3,2. Oke, jadi ketika unit ini udah dipasang teleskop Bimen buntung, ini beratnya jadi 3,2 kilo. Yang sebelumnya untuk unit aja tanpa teleskop, ini cuma 2,5 kilo aja. Nah, ini pakai teleskop Bimen buntung ya, yang tergolong berat juga untuk teleskop ini, lebih ringan teleskop Thomson Predator. Jadi kalau bosku ingin ngejar yang lebih ringan lagi, bisa pasangkan teleskop yang lebih kecil, lebih enteng seperti Thomson Predator yang harganya jauh lebih murah. Kalau teleskop Bimen buntung ini dibelikan Thomson Predator, ini bisa dapat 4 teleskop Thomson Predator. Ya, tapi terbayarkan dengan kualitas teleskopnya yang oke, jernih, bisa untuk nembak jarak dekat, jarak jauh juga oke, tinggal nambah untuk zoomnya.
ketika dipakai untuk malam hari, untuk pencahayaan retikelnya sangat cukup banget dan juga oke banget. Nyalanya titik di tengah dan nggak terlalu over ya untuk pencahayaannya, jadi nggak menyilaukan mata, tetapi bisa dilihat dengan jelas untuk retikel titiknya di tengah. Jadi sangat oke banget, dan juga ketahanan getarnya, terus juga waterproofnya untuk Bimen ini cukup bagus, jadi bisa diandalkan. Ini juga bisa dipasangkan ke unit Senpi teman-teman perbakin ya. Nah, ini jika budgetnya terbatas dan ingin pakai teleskop dipakai untuk Senpi, ini sudah cukup rekomendasi untuk Bimen buntung ini. Dan untuk unit ini, untuk bagian bautnya yang di bawah untuk extension valve ini sudah memakai baut stainless ya, jadi sangat kuat banget dan juga nggak takut koresi jika dipakai untuk jangka lama. Karena untuk baut yang di bawah ini, extension valve ini fungsinya untuk menahan extension valve supaya anginnya nggak merembes ya. Jadi untuk baut ini ada fungsinya, ada safety-nya juga. Jadi mengapa kita pakai yang baut dari stainless. Nah, kalau yang sini kan beda. Kalau ini nggak dari stainless nggak apa-apa aslinya, cuma lebih glamor lagi kalau berbahan stainless ya, dan nggak karat pastinya. Dan kalau untuk mekanisme seperti ini untuk nampung angin ini jauh lebih bagus kalau pakai stainless seperti ini, karena dia kan untuk nahan angin dan ini kontak langsung dengan air dan angin ya. Nah, di sini kan ada sealnya, terus nanti ditutup pakai yang part yang untuk jepitan bipod ini, terus dibaut pakai L stainless ini, kunci L stainless ini. Oke, mantap banget ya. Dan ini untuk unitnya juga sangat imbang banget ya, balance ketika dipakai nembak untuk standing. Kita pancakan dikit. Oke, jadi depan nggak terlalu berat, untuk bagian tangan kiri yang pas, kanan pun juga sudah cukup oke ya. Oke, jadi nggak terlalu jomplang gini loh bos, nggak terlalu berat di bagian depan. Kalau untuk kidal, untuk unit ini juga support, karena untuk side levernya bisa di request dipasang di kiri. Jadi nanti untuk bosku para dealers, jika ingin mempunyai unit ini dan bosku kok kidal, bisa diminta request sekalian pasang side levernya di sebelah kiri, biar nanti side levernya bagian kiri seperti ini. Jadi sangat oke banget. Oke, mantap kan? Terus juga untuk cancel kokangnya bisa pasang kanan dan di kiri. Itu sesuaikan aja, nanti bisa dipindah-pindah sendiri. Kalau untuk side lever ini agak rumit nanti untuk settingnya jika bosku belum berpengalaman. Tapi kalau udah berpengalaman bisa pindah-pindah sendiri. Dan ini untuk unit yang kedua lagi dites-tes, dan nanti kalau sudah maksimal untuk setting power dan akurasinya, kestabilan anginnya juga nanti langsung divideokan, dipatenkan untuk setelannya seperti itu. Maksudnya setelan output regulatornya dan lain-lain itu bosku. Kalau setelan power masih bisa diotak-atik sendiri, tapi nanti kalau belum terlalu pro untuk setting-setting sebuah senapan angin, lebih baik menikmati hasil settingan yang dari Orgap aja. Nanti kalau misalnya udah berpengalaman setting-setting power unitnya, udah hafal dengan unitnya, bisa bos rubah-rubah sendiri untuk experience yang lebih luas lagi. Oke, dan ini lagi dites langsung bersama dengan teknisi kita. Oke, ini ada Bro Andika yang langsung tes di jarak 27 meter. Jadi pengetesan unit sebelum dikirim seperti ini teman-teman, pakai mounting kamera langsung ya, dan nanti bisa dilihat langsung untuk hasil gambarnya, tes akurasinya pada jarak 27 meter. Kalau unit-unit yang premium, unit-unit apalagi project dari Orgap Group, itu pasti ada tes untuk groupingnya. Nah, itu tes untuk groupingnya itu ditembakkan di kertas kardus kosong di jarak 27 meter. Nah, itu berlaku juga untuk unit-unit reguler lainnya jika bosku order rekomendasi Mimis Kalengan. Karena untuk rekomendasi Mimis Kalengan itu standarnya harus groupingnya
jauh lebih bagus daripada mimis kiloan kotakan. Nah, kalau mimis kiloan kotakan nanti untuk unit selain dari project Orga Bojonegoro, maksudnya unit reguler, unit yang biasa-biasa aja, itu kita standarnya yaitu metal siluet di jarak 27 meter. Nah, bos, apakah nanti jika order unit reguler pakai mimis kiloan kotakan bisa order rekomendasi kaleng? Tentu bisa, bosku. Jadi nanti bisa order sekalian unit apapun PCP-nya, reguler ataupun project dari Orga Bojonegoro itu rekomendasi mimis kalengan. Biar nanti siap pakai, siap jedor aja. Dan bosku, jika ingin expert akurasi yang lebih mantap lagi, kualitas akurasi yang lebih bagus lagi untuk long range dan groupingnya sangat bagus, bisa order sekalian mimis kalengan. Maksudnya rekomendasi mimis kalengan. Nah, itu nanti sudah diresetkan oleh tim kita, dicoba berbagai macam mimis kalengan yang ready stock, nanti dikejar akurasi yang terbaik yang mana. Nah, itu nanti bosku tinggal menikmati hasilnya aja. Dan semua dilaporkan dalam bentuk video, dites akurasikan langsung tanpa diediting, tanpa dimanipulasi. Dan nanti seperti ini tesnya, ketika sudah oke akurasinya, langsung dilepas dari mounting kamera untuk kameranya dan dilihatkan langsung untuk unitnya. Jadi tanpa dipotong untuk videonya, langsung real seperti itu. Dan nanti videonya langsung dikirimkan by chatting WhatsApp langsung. Dan nanti bos bisa lihat langsung untuk hasilnya. Misalnya bosku datang ke sini langsung juga bisa ya bosku. Jadi nanti bisa pilih-pilih unit, minta rekomendasi dari tim kita yang cocok dengan bosku. Terus juga nyoba-nyoba unitnya dulu juga bisa. Nanti sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan bosku. Oke, dan nanti bisa nyoba langsung di sini lokasinya, di lokasi quality control tes akurasi pada jarak 27. Oke, dan ini juga ada orderan satu unit yaitu Predator semi CNC 500 cc. Ini punya bos David Aris yang ada di Malang ini. Mantap. Warna hitam kombinasi biru ya. Mantap banget. Ini semi CNC ya, bukan full CNC. Jadi perbedaannya semi CNC dan full CNC. Semi CNC itu hanya beberapa persen, sekitar 10-20% yang dikerjakan memakai mesin CNC. Kalau full CNC itu seluruh 100%, bisa 95% itu menggunakan mesin CNC. Yang nanti kos pembuatannya pun jauh lebih mahal. Dan juga bahan-bahan yang dipakai biasanya kalau memakai mesin full CNC itu kombinasi dengan stainless seperti extension valve stainless, pencolok mimis stainless dan lain-lain. Karena untuk mengejar harga pokok produksinya biar nanti market di pasarannya juga nutup untuk biaya produksinya. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan chamber, nah ini rata-rata sama saja, paling enggak yang sering dipakai yaitu Dural seri 6 dan juga Dural seri 7 teman-teman. Nah, itu tadi untuk perbedaannya dan juga sedikit informasi tentang semi CNC dan juga full CNC. Nah, kalau full CNC itu untuk ukuran kepresisiannya jauh lebih detail, jauh lebih tinggi. Satu unit dibandingkan dengan unit yang ke 101 misalnya, sama-sama desainnya itu bisa dipastikan sama untuk modelnya. Jadi nanti jika ada perpindahan part misalnya, kombinasi warna-warna itu mau dipindah-pindah bisa. Tetapi kalau unit semi CNC karena masih menggunakan mesin-mesin milling manual dan lain-lain, itu biasanya nggak support ya teman-teman. Nah, untuk pengerjaan mesin CNC biasanya terbatas beberapa part saja seperti reel bagian bawah ataupun finishingnya ini memakai mesin CNC yang router itu untuk yang guratan-guratan seperti ini. Terus juga pembuatan set lever biasanya sekarang ini lebih banyak pengambilan ke CNC karena produksinya jauh lebih murah karena partai ya. Terus juga part-part yang lainnya. Biasanya juga pembentukan chambernya yang skala dasaran itu menggunakan mesin CNC juga. Tetapi kalau skala full, pengedratan dan lain-lain biasanya masih menggunakan manual. Kalau untuk yang unit semi CNC. Jadi ada beberapa perbedaan. Makanya semi CNC jauh lebih murah daripada yang full CNC. Seperti itu teman-teman. Kalau kita ngomong masalah harga umumnya. Beda lagi nanti misalnya ada
produk yang katanya full CNC tapi harganya jauh di bawah yang semi CNC atau hampir sama. Itu perlu dilakukan cross check juga barangnya seperti apa, seperti itu. Bisa jadi nanti itu produk gagal, bisa jadi itu semi CNC dikatakan CNC, bisa jadi kemungkinan lainnya yang terjadi. Jadi yang pasti ada harga, itu pasti ada kualitas, bosku. Nah, kalau mau lebih aman ya di orgap aja, udah pasti terjamin dan udah pasti aman dari akurasi, power, kualitas dan lain-lain. Pokoknya kita jujur apa adanya sesuai dengan real barangnya. Oke, dan ini punya Bos David tadi yang ada di Malang. Terima kasih, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan kita tunggu untuk orderan selanjutnya. Kita tunggu juga untuk testimoninya ya, Bos. Untuk semuanya saja, Sobat CSO Mania. Nah, buat teman-teman semuanya yang order atau di atas 10 juta, minimal 10 juta, langsung gratis kaos CSO Mania seperti ini, bosku. Oke, mantap. Yang saya pakai ini ya. Oke, jadi ini memang kaos terbatas banget. Kita khususkan buat teman-teman Sobat CSO Mania atau Sobat Bediler yang order unit di Orgap Bojonegoro untuk minimal 10 juta. Nanti langsung kita kasih kaos CSO Mania secara gratis. Wah, mantap kan? Jadi yang punya kaos CSO Mania ini hanya orang-orang yang order di atas 10 juta aja. Nah, jadi ada ini nih, ada kelas eksklusifnya buat bosku. Barangkali nanti ada ketemu di mall atau di suatu tempat kerja atau di mana pernah liburan kemana, ada kaos CSO Mania. Wah, berarti itu yang pernah order unit sampai dengan 10 juta ke atas di Orgap Bojonegoro. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti buat bosku, teman-teman bediler, bos itu kok mahal banget kaosnya sampai 10 juta, apakah nggak bisa dibeli? Nggak bisa, bosku. Jadi ini hanya untuk kelas eksklusif aja, biar nanti tambah apa ya, tambah ada kelas khususnya, bosku. Dan nanti untuk yang buat teman-teman bediler semuanya, Sobat CSO Mania yang lainnya, kita akan hadirkan lagi untuk kaos CSO Mania yang beda lagi, supaya nanti ada keseruannya juga buat teman-teman semuanya. Pokoknya ini kita hadirkan buat apresiasi yang ekstra CSO Manianya, pokoknya double-double. Karena untuk memberikan sebuah kepercayaan itu hal yang sangat luar biasa tentunya buat kita, sehingga sampai kita bertahan dan berkembang sejauh ini sampai dengan saat ini ya. Halo bosku, nah ini dia untuk Predator Sultan 360 cc full CNC, partnya full stainless dan juga full Mizumi. Orderan dari Bos Bahar CSO Mania yang dari Nunukan, Kalimantan Utara. 2 unit sekaligus langsung di order ya, dan ini pakai super duper full set lengkapnya. Nah, ini dia untuk unitnya sudah siap meluncur ya. Untuk perlengkapannya sama semuanya, dan juga customnya pasang regulator yang biasa juga sama ya. Ini sudah disettingkan, teleskopnya udah dipasangkan, dizeroingkan langsung, jadi nanti siap jedor aja tanpa ribet. Pokoknya simak aja sampai habis untuk nanti melihat tes akurasi untuk masing-masing unit pesanan dari Bos Bahar yang dari Nunukan, Kalimantan Utara ini. Sobat CSO Mania, mantep nih bos. Dan ini orderan unit yang ke 2 dan 3 kalinya, karena yang dulu juga pernah order ada AFC Orgap versi 3 warna hijau army, dan sekarang ambil 2 unit lagi Predator Sultan full CNC, full Mizumi dan juga partnya full stainless. Mantap banget, langsung saja kita akan ulas untuk orderannya ya. Wah, ini mantap, keren banget nih bos. Ini sepaket dengan tas senapan double pompa, bisa untuk wadah senapan dan juga pompa PCP secara bersamaan. Ada kotak tiganya kecil-kecil, ini bisa untuk wadah perlengkapan seperti kunci L, mimis, ataupun yang lainnya ya. Tali jerat juga bisa. Dan ini teleskop yang dipilih Bimen buntung. Terus juga untuk bipodnya ini memakai bipod Acutax ya, yang warna hitam nih bos. Dan untuk bipod ini bisa diorder match sesuai dengan Predator full CNC ini. Ini bisa ya, langsung cocok dengan railnya. Kalau yang bipod Acutax yang terbaru ini diorder dengan unit yang lain seperti FX Impact ini nggak support, nggak cocok, karena di sini dia ada
gundukannya ya. Ini yang model terbaru. Jadi yang match, yang pas ini hanya bisa dipasang di unit Predator Sultan ini nih. Oke, dan ini ada tambahnya juga. Regulator udah dipasangkan, dan ini untuk adapter tabungnya tetap diikutkan kirim. Barangkali nanti mau riset-riset lagi bosan pakai regulator, dilepas regulatornya, pasang adapternya juga bisa, nanti bisa dioprek sendiri. Dan ini ada tambahnya mimis satu kotak yang cocok GPS flat ya. Dan nanti suatu saat jika bosku ingin main long range, akurasi yang terbaik untuk long range bisa pakai mimis kalengan sesuai dengan hasil tes riset yang kita lakukan oleh tim Orga Bojonegoro. Jadi nggak usah capek-capek riset sendiri, nggak usah buang-buang duit yang nggak jelas, yang nanti cocok atau enggak, kita yang risetkan. Pokoknya bosku siap menikmati hasilnya saja. Dan ini sudah siap meluncur ya. Ini full black semuanya, warnanya full hitam nih bos. Dan untuk unit Predator full CNC unit Sultan ini, magazinnya dapat magazin CNC 20 round. Jadi magazinnya bukan yang 14 round yang biasa, tapi magazin yang CNC 20 round. Dan ini bisa diorder juga untuk unit PCP bosku yang udah memakai magazin. Insya Allah lancar semuanya, cocok ini. Kebanyakan yang cocok ya, ini yang CNC ini, dan ini ada grafirnya Orgap seperti ini. Biar tambah makin keren, makin kece di unitnya yang keren ini. Mantap. Dan ini ada mimis tes, seal spare part, dan juga peredam Orgap silencer yang sudah disenterkan dengan unitnya. Dan yang pastinya udah ditandain langsung supaya tidak tertukar dengan unit yang satunya. Bos, apakah hasilnya nanti nggak sama? Yang pasti nggak sama ya. Nanti kalau misalnya ini ketukar, jangan sampai ketukar ya Bos Bahar, karena unitnya memang benar-benar sama persis. Perlengkapannya sama, bonusnya sama. Dan ini kita kasih tanda Bahar 01, di unitnya juga ada Bahar 01. Nah ini jangan sampai tertukar nanti. Jika tertukar nanti hasilnya pasti senternya ini beda, karena kita senternya pada unit masing-masing, dan nanti nggak bisa ditukar atau keliru, dan nanti ngefeknya ke akurasi dan hasil tembakan ketika dibakarkan peredam. Nah pokoknya ikutin aja sesuai dengan hasilnya, nanti biar siap jedor aja tanpa ribet ya. Dan ini untuk peredamnya juga sudah dipatenkan untuk setting senternya dengan unitnya. Jadi lepas pasang berapa kali pun, kapanpun, dan dimanapun dengan unitnya masing-masing, hasilnya langsung center dengan unitnya. Nah kemarin kita dapat kasus yang terbaru, yaitu komplain dari Mas Joko yang menanganin pasca order. Itu ada customer kita yang komplain, bos ini bagian laras depan ada cacatnya. Nah kita suruh videokan, kita fotokan, itu ternyata ada sebuah lingkaran kecil di dalam larasnya. Kita cross check secara seksama, ternyata itu adalah yang namanya cuk ya, yaitu penyempitan di ujung laras sekitar 3 cm-an. Nah ini kalau kita lihat secara video atau foto itu sekitar melingkar ya. Nah itu ada proses penebalan di alur sekitar 3 cm di depan. Nah itu normal ya bosku, bukan cacat. Tetapi fungsinya cuk itu adalah mendobrak supaya FPS velocity sebuah missile atau peluru itu jauh lebih kencang. Yang dulunya dari sini longgar, kalau loading kan dia longgar halus ya, supaya nanti loading mimisnya itu nggak cacat. Jadi mimis yang masuk ke laras itu secara perlahan mengerucut. Yang awalnya longgar terus mengerucut. Idealnya untuk loading itu 4,8 mm, menyesuaikan dengan ukuran mimisnya ya, yang nanti ketika masuk ke dalam alur laras itu akan menyempit menjadi 4,56 mm biasanya. Itu belum nanti kena ini ya, kena alurnya. Dan nanti ketika sampai di ujung laras sekitar 3 cm di ujung laras itu akan ada penyempitan di ujung laras. Nah itu nanti ada penyempitan cuknya. Itu fungsinya supaya FPS-nya lebih tinggi. Nah ibarat kata itu bisa diibaratkan dengan selang semprot air. Itu kan kalau airnya dibiarkan selangnya terbuka gitu aja kan ngalirnya biasa ya. Nah supaya kita memperoleh tekanan air yang lebih tinggi, misalnya dibuat nyuci motor, itu kan harus disumpel dengan jempolan. Dalam arti kita menyempitkan ujung output dari selang tersebut supaya airnya nyemprot gitu ya. Nah, semakin kita nekannya atau
membuka tutup selang tersebut semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar, nyemprotnya semakin kencang, seperti itu teman-teman. Ibarat ilustrasinya seperti itu. Nah, itu diaplikasikan ke sebuah laras senapan angin. Makanya Orga Bojonegoro untuk saat ini nggak menyediakan jasa potong panjang laras atau custom panjang laras, karena nanti kalau misalnya larasnya utuh 60 cm atau 45 seperti ini atau 41, jika nanti bosku request custom panjang laras, nanti kita potong, nah itu akan membuang sistem cuk tadi yang memberikan keuntungan FPS-nya lebih tinggi, akurasi lebih mantap tadi ya. Dan itu nanti sangat disayangkan karena bagian cuknya kebuang. Nah, nanti efeknya walaupun powernya digedein, konsumsi angin boros, tetapi FPS velocity-nya nggak bisa nendang ketika kita memakai sistem cuk. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sekilas ketika dilihat itu ada penebalan di ujung laras, alurnya itu bukan cacat produksi atau cacat pabrik, tetapi itu adalah hal yang wajar. Itu namanya cuk dalam senapan angin. Oke, itu tadi teman-teman untuk sekilas informasi buat teman-teman semuanya. Jika ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang sesuai atau ada masukan yang kiranya membangun, silahkan tulis aja di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar. Soalnya saya sendiri juga masih belajar ya bosku. Oke, kita akan kembalikan lagi di tempatnya. Ini ada tambahnya juga rangefinder, ini untuk pengukur jarak ya. Dan ini untuk titik fokus view-nya udah kita setting, jadi namanya titik fokus di mata ketika kita membidik sasaran, dan ini fokus ada tulisannya di sini digital, dan fokus lensanya ini harus disetting dulu karena ini sama seperti teleskop ya. Ketika dia muter dan nggak ketemu fokusnya, maka dipakai ini hasilnya kepala jadi pusing. Nah, ini di Orga Bojonegoro ini sudah difokuskan, dan ini untuk setelan putar-putarnya udah dilem di sini. Jadi udah paten ya. Jadi nggak takut rubah nanti. Dan ini siap pakai aja tanpa ribet. Sampai hal terkecil seperti ini kita perhatikan semuanya ya, biar nanti bosku siap pakai, siap jedor aja tanpa ribet. Dan itu hanya didapatkan di Orga Bojonegoro ya. Ada tambahnya juga Mountcam Orgab 2023 yang penggunaannya sangat mudah, cocok untuk semua teleskop dan juga tipe kamera HP di tengah, di pinggir. Nah, ini bisa semuanya, pemasangannya sangat cepat dan mudah banget, cuma pakai klem. Dan ini untuk adapternya juga sangat rekomendasi banget, ada yang tebal, ada yang tipis, disesuaikan dengan teleskop yang ready stock. Ada tambahnya juga nih, wah ini untuk maser ikan ataupun nembak reaksi ya secara cepat. Nah, ini pakai red dot, ini pengganti visir ya. Red dot ini ibarat kata adalah visir, jadi bisa dipakai di bawah jarak 30 meter, nanti di atas 50 meter itu perkenaannya bisa di atasnya, bisa di bawahnya, seperti itu ya. Karena ini jaraknya dari laras lumayan jauh. Tapi kalau untuk big game jarak dekat 30 meter ke bawah itu sangat bagus banget, atau untuk maser ikan. Ini tanpa pembesaran alias satu kali. Jadi nggak ada bedanya antara kita melihat di luar lensa maupun di dalam lensa. Kalau kita lihat di dalam lensa pembesarannya sama, ketika ini dinyalakan maka ada titik kecil di tengah. Dan untuk red dot sendiri ini kita redikan yang reticle titik kecil nyala di tengah, yang titik gede, yang titiknya pecah itu kita nggak redikan, atau yang retikelnya atau titik sorotnya yang plus itu nggak kita redikan. Karena apa? Yang bisa dipakai dalam dunia senapan angin untuk bedil ini hanya yang retikel titik kecil nyala di tengah. Nah, jadi ini teman-teman, jadi semua hal yang kita pelajari dan kita redikan ini benar-benar worth it sesuai dengan harganya dan segi fungsinya bosku. Oke, dan ini untuk pompanya ini pilih yang 6000 PSI kaki lipat ya. Dan untuk pompa PCP sendiri berbagai macam ada untuk variannya. Ini yang harga 800-an. Nah, seperti ini ya. Ini 6000 PSI kaki lipat, ada filter di ujung selang. Nanti kita akan bahas juga. Dan untuk ordernya karena sudah 10 juta ke atas, ini langsung gratis kaos CSO Mania t-shirt nih. Kaos eksklusif bonus hanya diberikan untuk yang order di atas 10 juta, minimal 10 juta. Langsung dapat kaos CSO Mania. Mantap nih bos. Oke, keren banget bukan?
Ini ordernya 2 unit sekaligus, kelengkapan sama persis ini untuk Bos Bahar yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara. Mantap nih Sobat CSO Mania ya. Ini di cross total ordernya sekitar 24 juta kalau nggak salah ya. Itu dulu juga order ya, AFC Orga versi 3 yang harganya cukup lumayan mahal juga, 8,5 juta, belum kelengkapan yang lain. Berarti kalau dihitung-hitung udah 30 juta lebih yang dipercayakan ke Orga Bojonegoro. Mantap banget, semoga sehat selalu, semakin lancar, semakin berkah usahanya. Dan kita tunggu untuk orderannya kembali di Orga Bojonegoro. Nah, ini ada orderan lagi, ada Predator CNC. Nah, ini kelengkapannya ada pompa PCP yang harga di bawah 500.000. Nah, ini dia. Kaki paten warna kamuflase ya, dan ini filter juga, kelengkapan juga cukup lumayan banyak. Nah, ini seal spare partnya jangan dibuang, nanti disimpan aja. Ini walaupun hal sepele seperti ini sangat penting. Kalau beli ini mahal bos, sekitar 85 ribuan. Jadi ini disimpan aja. Apalagi ini kan kunci L-nya yang stainless. Nah, ini bisa disimpan, ini dipakai-pakai untuk ngencengin tele dan lain-lain. Terus ada juga hal yang perlu diperhatikan, yaitu manometernya untuk pompa seperti ini masih pakai satuan MPa ya. Jadi kalau senapan kan PSI, kalau ini MPa. Jadi 20 MPa itu sama dengan 3000 PSI. Jadi nanti saat mompa senapan yang pakai satuan MPa, ini kalau mau mompa 2700 PSI, usahakan di satuannya 15 MPa sini, antara 10 dan 20. Oke. Jangan sampai 30 ya, nanti kalau 30 itu 4500 PSI. Nah, untuk patokannya pokoknya berhentinya di 15 MPa ya. Biar nanti hasilnya 2700 PSI. Dan ini ada tambahnya juga, banyak banget ya. Ada peredam orgap silencer yang sudah disenterkan dengan unitnya dan lain-lain. Ada tali sandang jerat orgap yang kuat dan keren. Nah, ini nggak takut putus ya. Nah, kita kemarin juga dapat laporan ada FX Impact yang unitnya jatuh. Dan itu ada yang bengkok ya, kita lihat. Itu, wah kasihan banget ya. Itu entah ordernya tali sandang jerat orgap atau yang tali sandang jerat kulit yang biasa atau nggak pakai tali sandang, kita belum tanya lagi. Yang paling pasti itu unitnya habis jatuh. Dan itu bengkok ya, yang bagian bawahnya. Jadi yang bagian ini bengkok. Bentar, kita kasih lihat dulu. Nah, ini bagian ini dia bengkok, yang bagian ini. Jadi untuk senapannya itu agak ini ya, agak melengkung ke bawah dikit. Jadi untuk magasinya itu nggak bisa dipasang. Ketika ini dikokang seperti ini juga hasilnya nggak presisi. Nah, itu juga harus dikencengkan lagi ya, yang bagian ini. Ini juga bisa diorder yang bagian bawah, yang support untuk magazin yang 24 round itu juga bisa, biar nanti nggak bisa jatuh. Jadi ini juga ready stock untuk partnya, nanti bisa diorder. Dan juga ketika mau perjalanan jauh, jangan lupa dipasang ini nih, single shotnya, supaya nanti jika misalnya senapannya jatuh atau gimana, ini aman ya, ada penahan ininya, single shotnya. Nah, itu kalau seperti ini kekuatannya hanya di sini aja kekuatannya ya. Ini sama yang di atas ini, plat sini. Jadi plat ini, dural ini sama yang ini. Jadi cukup riskan juga. Jangan sampai jatuh lah. Oke. Itu tadi untuk penjelasannya, sedikit masukan, barangkali membantu ya. Nah, untuk pompa PCP kita ada beberapa stok ya, kita akan ulas. Nah, ini bosku, untuk pompa PCP di Orga Bojonegoro ya, ada berbagai macam pilihan. Ada 4 pilihan pokok ya. Yang pertama mulai harga di bawah 500,
ada juga 800-an dan juga 900-an, dan harga di 1 jutaan, tepatnya di 1.150.000. Nah, apakah perbedaannya dari berbagai macam pompa PCP yang ada ini? Dan kira-kira apa keuntungannya, kekurangan, dan kelebihannya masing-masing? Yuk kita ulas untuk sesi kali ini ya. Yang pertama kita mulai dari yang harga di bawah 500 dulu. Nah, ini dia. Memakai kaki paten dan ini filternya di ujung selang. Sama-sama pakai filter ini keempat jenis pompa PCP ini. Sama-sama memakai filter ya di ujung selang, dan pengisiannya udah mini coupler semuanya untuk couplernya ya. Nah, ini minusnya ini kakinya nggak bisa dilipat, ini paten ya. Terus untuk manometernya ini memakai sistem satuan MPa. Nah, ini sedangkan untuk senapan sendiri itu satuannya PSI ya. Nah, jadi saat mengisi senapan angin nanti patokannya di manometer senapan aja biar nggak salah baca. Ataupun kalau senapannya nggak ada manometernya, bisa melihat di manometer pompa ini dengan cara membaca dikonversikan ke PSI. 15 MPa itu sama dengan 2700 PSI ya, kurang lebih. Dan kalau 20 MPa itu kurang lebih di 3000 PSI. Kalau di 30 MPa itu di 4500 PSI. Jadi jangan sampai salah baca dalam penggunaan pompa ini ya. Paling aman nanti bisa lihat di manometer senapannya. Kalau misalnya lihat di sini misalnya mau pompa di 2700 PSI ya, di tengah-tengah ini 15 MPa ini sama dengan 2700 PSI kurang lebih ya, bisa dijadikan patokan nanti. Nah, terus apakah manometernya ini nggak bisa diganti dengan satuan PSI? Bisa, jadi bisa di upgrade atau bisa diganti dengan manometer senapan yang satuannya PSI biar nanti nggak salah baca. Nah, ini cukup ganti aja manometernya, bisa nanti saat order bisa dikonsultasikan juga, harganya nggak mahal kok, 50 ribuan untuk manometer senapan yang satuan PSI. Oke, dan untuk pompa PCP ini up to di 6000 PSI, jadi sama-sama support sampai dengan 6000 PSI untuk tekanan maksimal di pompanya. Tetapi saat memompa senapan PCP jangan sampai ngelebihi kapasitas, nanti bisa meledak untuk senapan PCP-nya. Jadi paling aman itu di 2700 PSI untuk senapan PCP, full PCP ya, bukan senapan gejluk double pompa atau gejluk DWP. Kalau gejluk DWP itu jangan pompa terlalu over tinggi, apalagi senapannya dipakai dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau gejluk DWP itu kan sering digejluk-gejluk ya, nanti tabungnya itu kan kualitasnya berkurang. Nanti takutnya patriannya yang nggak kuat atau nanti tabungnya yang jebol. Dan untuk pompa kaki paten seperti ini bisa support diisi cairan pendingin coolant water ataupun air pendingin. Jadi ini bagian tengah ini dibuka, diisi air, bisa untuk membantu pendinginan proses pompa PCP ini. Nah, ini. Dan untuk yang ini di harga 800-an, kakinya udah lipat, OD tabungnya sama, ini sama-sama di 28 ya untuk OD tabungnya. Ini stainless juga. Dan ini 3 stick, sama-sama 3 stick ya. Kedua pompa PCP ini sistem konstruksinya adalah 3 stick. Jadi sticknya ada 3. Ketika ini ditarik, yang modot itu bagian atas ya. Ini ketinggalan di bawah. Manometernya udah besar, satuannya udah PSI. Nah, ini udah PSI ya. Kakinya udah bisa dilipat, bisa disatukan dengan tas senapan double pompa. Jadi bisa dibawa bebarengan tanpa ribet. Nah, seperti ini, simple, harganya 800 ribuan. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa chatting WhatsApp ke kita ya, 835.000 untuk lebih detailnya. Dan ini 4 stick ya, ada pompa 4 stick, 6000 PSI juga. Nah, ini OD-nya 32, 4 stick. Kalau 4 stick ketika ditarik ini yang modot yang bagian ini. Oke, yang ini tertinggal. Keuntungannya ini lebih cepat isi, lebih enteng juga. Nah, lebih gede karena tabungnya OD32. Manometernya udah PSI besar, kakinya lipat, pengisian filter juga di ujung selang, mini coupler juga, mini couplernya malah ada 2 double ya. Nah, ini
di bagian chamber pompa sini dan juga ujung pompa sini, jadi bisa dibalik-balik ini bos. Oke, seperti ini ya. Dan ini di harga 950.000, jadi sangat terjangkau banget. Dan untuk tabungnya ini berbahan dural ya. Oke. Dan kita ada juga yang kelas premium, tabungnya yang dari stainless. Nah, ini kaki lipatnya kupu-kupu ya. Kalau yang ini lebih lebar pijakannya. Kalau yang ini kan kaki lipatnya yang kecil. Kalau ini yang kupu-kupu. Ini perbedaannya. Harganya terpaut cukup mahal ya, 200 ribuan. Tapi ini lebih mantap lagi. Untuk gebrakan lebih bisa dipertanggungjawabkan ini. Mantap ya. Ini dibuat rental pompa PCP, ini cocok banget nih bos. Nah, sekali pompa 10.000. Ini sangat oke banget, badak banget kualitasnya. Kita pernah pakai ini sudah lama banget ya, sampai dengan saat ini nggak dipakai dan difungsikan untuk teman-teman dealer yang belum pompa. Untuk sekitaran sini pompa PCP gratis di sini kalau pompa sendiri. Jadi sampai dipensiunkan sampai dengan saat ini dan kondisinya masih oke, masih bisa dipakai. Paling sering ganti ya silnya, sil bagian bawah kalau kebakar, sil piston kalau udah kotor rusak, nah itu diganti. Itu aja. Kalau yang lain-lainnya awet. Udah sejak dari 2018 ya. Nah, ini sangat oke banget yang ini. Harganya cukup lumayan mahal, 1.150.000, tapi sebanding dengan kualitasnya yang oke dan juga durabilitasnya yang tinggi. Jadi senapannya ganti-ganti, pompanya cukup satu aja terus nggak apa-apa. Ini awet banget nih bos. Kalau duitnya terbatas, ingin yang cepat isi dan untuk pemakaian sendiri, yang ingin plastik lebih cepat isi dan enteng, yang ini aja udah oke, 950.000. Tabungnya berbahan dural, lebih enteng. Kalau ini lebih berat ini bos, pompa aja sekitar 3 kiloan ya. Oke. Nah, itu tadi untuk sedikit ulasan tentang pompa PCP yang ready stock di Orga Bojonegoro. Semoga memberikan tambahan informasi dan juga tambahan semangat pastinya. Mantap! Oke bosku, nah itu tadi untuk video kita, jumpaan kita kali ini. Terima kasih atas supportnya, partisipasinya, serta kepercayaannya selama ini kepada tim Orga Bojonegoro. Cari senapan siap jedor aja tanpa ribet, kualitas nyata dan bisa dipertanggungjawabkan hanya di Orga Bojonegoro. Pokoknya siap jedor aja tanpa ribet. Terima kasih dan nantikan untuk video-video kita yang akan datang. Dan di video ini juga ada challenge-nya, silahkan komentar aja yang terbaik, yang membangun, pokoknya boleh kritikan, masukan, support, dukungan, pokoknya yang terbaik aja, yang sopan, yang pastinya kita akan pilih salah satu dan kita akan umumkan di video kesempatan yang akan mendatang ya. Pastinya ikuti terus dalam kejumpaan kita atau video-video kita yang akan datang. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk simpan nomor WhatsApp kita ada 2, silahkan pilih salah satu karena setiap promo secara eksklusif kita akan tampilkan di story WhatsApp tersebut. Terima kasih, saya Karyono dari tim Orga Bojonegoro. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan jauhi narkoba. Mantap. Wow, mantap banget ya bos grupnya. Halo, selamat pagi bos Bahar. Ini unit pesanan bos, akan kita tes di jarak 27 meter dari sini. Nah, ini grupnya bos, 3 kali shot di sini bos. Mantap banget bos. Oke, kita zeroing dulu. Oke, bos, mantap banget bos, 3 kali shot ini pakai mimis kiloan kotakan. Nah, oke, sekarang kita tembak metal siluetnya bos. Oke, mantap banget bos. Oke, kita coba yang atas bos. Oke, mantap banget ya bos. Oke bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Dan ini unitnya bos. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya bos. Dan magasinya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir.
Dan ini pesanan Bos Bahar di Nunukan. Dan di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis JBS Slot miskolan kotakan tanpa sortir. Kalau mau jos lagi pakai mimis kalengan, Bos. Oke Bos, terima kasih. Kami dari Tebur Kabupaten Borong, terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Wow, mantap banget ya Bos groupingnya. Halo, selamat siang Bos Bahar. Ini unit pesanan Bos, akan kita tes jarak 27 meter dari sini. Nah, ini groupingnya Bos. Ini 3 kali shot di sini Bos. Mantap banget Bos. Oke Bos, kita tembak metal siluetnya. Kita tembak metal siluetnya pakai magasin Bos. Ini pakai mimis kolon kotakan tadi groupingnya Bos. Oke. Kita coba yang atas Bos. Oke, mantap banget Bos. Oke Bos, kita lepas dulu dari mounting kamera. Ini kita zoom out dulu. Dan ini unitnya Bos. Peredamnya sudah disantarkan dengan unitnya Bos. Dan magasinnya sudah cocok dari tembakan pertama sampai akhir. Dan ini pesanan kedua dari Bos Bahar di Nunukan. Dan di sana sasarannya 27 meter dari sini, cocok pakai mimis JBS Slot miskolan kotakan tanpa sortir. Kalau mau jos lagi pakai mimis kalengan Bos. Oke Bos, terima kasih. Kami dari Tebur Kabupaten Borong, terima kasih dan salam satu laras. Mantap.